warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku kelas 5? Baik. Sehat. Baik, Bu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu tentang Rasul Allah idolaku ya. Kalian bisa buka halaman 38. Sudah dibuka? Dah. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan doa. Semoga pembelajaran pada siang hari ini kita bisa lancar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Amin. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar Rasul Allah idolaku, pelajaran 5, yaitu tentang Nabi Daud alaihi salam ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran Nabi Daud alaihi salam, marilah kita bernyanyi tentang Nabi dan Rasul. Ada berapakah jumlah Nabi dan Rasul semuanya itu? Apa yang tahu? 25 ya. Ada 25. Kalian pasti tahu ya lagunya ya tentang Nabi dan Rasul. Coba dilihat di halaman 38 itu ada. Kita bernyanyi supaya kalian memudahkan untuk menghafal ya. Nah, coba kita bernyanyi 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Saleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Musa. Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yusuf, Yahya, Isa, terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kalian bisa menghafal di rumah dengan orang tua kalian dengan baik ya. Sekarang kita memulai pembelajaran. Coba kalian lihat di sini. Ini ada tentang Nabi Daud alaihi salam ya. Kelihatan tidak sama kalian? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, di sini Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam itu adalah kitabnya itu adalah kitab Jabur ya. Kisahnya Nabi Daud itu mempunyai mujizat ya. Mujizatnya itu adalah ini belum ini. Nah, Nabi Daud ini ada ya. Kisah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam itu adalah salah seorang nabi dari Bani Israel ya. Itu dari Yahuda. Kemudian ia merupakan keturunan ke-13 ya. Keturunan ke-13 dari siapa? Yaitu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Daud alaihissalam juga hidup pada zaman masa Raja Talut ya. Di sini ada Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir ya. Kemudian ketika itu terjadilah peperangan antara Talut dan juga tentara Jalut. Kemudian tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah. Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang bala tentara dari Talut yang dapat membunuh Raja Jalut ya. Raja Jalut itu adalah yang kafir ya. Dan ketika sudah Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi seorang raja oleh Allah, memberikan
kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada siapa? Kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu apa? Kitab Jabur ya. Kitab Jabur. Lihatlah dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Nah, lihat. Kalian bisa ikutin ibu dulu baru kalian ya. Siap? Ya. Nah, ikutin ibu dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ardh. Wa rabbuka a'lam bima fis samawati wal ardh. Ikutan semuanya, kompak ya, keluarkan suaranya. Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ardh. Wa rabbuka A'lam samawati wal ardh. Wa laqad fadalna ba'dan nabiyyina ala ba'dihu wa atayna Dawuda zabura. Sadaqallahul azim. Artinya, ikutin artinya. Dan Tuhanmu lebih mengetahui. Ada nggak? Siapa yang ada di Dan Tuhanmu lebih mengetahui. Ya, bentar. Anak mobil babaturan anak engkau nama di telepon kecil siapa Kok ini nggak ada ya ini? mantan nasi cerita Kok nggak ada? Ada nggak gambarnya? Nggak ada. Ada. Nah, Nah. Ada. Dan Tuhanmu lebih mengetahui ya. Siapa yang ada di langit dan juga siapa ada yang ada di bumi ya. Sungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi ini atas sebagian yang lain dan kami berikan Jabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud itu diberikan mujizat yaitu apa? Mujizatnya apa? kitab Zabur. Kitab Jabur ya.
Iya. Nah, kitab Jabur ya. Kemudian kitab Jabur adalah mujizatnya dari Nabi Daud alaihi salam. Kemudian selain juga kitab Jabur, keistimewaan Nabi Daud alaihissalam itu adalah setiap pagi dan senja selalu apa? Selalu bertasbih ya, bertasbih. Tahu tasbih? Tahu. Tahu tasbih kalian? Iya, tasbih Tahu. itu adalah membacakan subhanallah, berzikir ya, berzikir, berzikir kepada Allah ya. Kemudian Nabi Daud juga memahami dari bahasa-bahasa burung ya, binatang juga mengetahui. Jadi Nabi Daud itu bisa berbicara dengan burung, bisa bicara dengan sapi, domba dan seluruh binatang-binatang yang lain itu beliau bisa mengerti perkataannya, perkataan dari binatang tadi ya. Kelihatan. Kemudian di sini juga ada selain bisa berbicara dengan binatang dan juga gunung-gunung bertasbih kepada Nabi Daud. Nabi Daud juga kerajaannya kuat, belum pernah sekalipun dapat terkalahkan ya. Jadi kuat, kerajaannya itu nggak pernah kalah ya. Kemudian Nabi Daud juga mendapat kemenangan dari semua lawannya. Ia menduduki tatkala kerajaannya itu selama berapa tahun? 30 tahun ya. Selama 30 tahun ya. Bukan 40, Bu. Gitu ya. Musuhnya itu selalu kalah. Nabi Daud nggak pernah kalah ya. Kemudian setelah itu juga di antara mujizat Nabi Daud adalah dapat melunakkan besi. Kalau dulu kan kalau zaman sekarang itu menggunakan besi itu dengan panas ya, dipanaskan dulu baru bisa dilunakkan. Tapi kalau Nabi Daud itu tidak, dengan tangannya sendiri itu lilin saja, seperti lilin aja bagaimana dipatahkan gitu ya. Kemudian dia juga dapat mengubah bentuk-bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun ya. Jadi pakai tangan sendiri aja. Mujizatnya dari Nabi Daud alaihissalam ya. Selain tadi banyak sekali, yang pertama gunung-gunung bertasbih pagi dan sore hari ya. Kemudian apalagi tadi mujizat Nabi Daud itu yaitu kitab apa tadi? Kitab Zabur. Kemudian bisa berbicara dengan binatang. Kemudian Nabi Daud juga bisa melunakkan besi seperti melunakkan lilin. Melunakkan besinya itu tanpa perantara, tanpa alat ya, tidak menggunakan api, tidak, dengan tangannya saja. Sehingga Nabi Daud itu juga bisa membuat baju dari besi ya, baju dari besi, dan bajunya itu lentur, tidak kaku seperti itu, bisa digunakan untuk berperang. Sehingga Nabi Daud itu berserta tidak kalah, selalu menang seperti itu, karena Nabi Daud punya mujizat yang tadi itu, kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihissalam ya. Kemudian Nabi Daud alaihissalam itu adalah nabi yang amat taat. Taat kepada siapa? Taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia juga mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama saat malam. Sholat malam dan juga berpuasa. Siapa yang tahu puasa apa namanya? Puasa Daud ya. Puasa Daud itu apa? Puasa Daud itu adalah puasanya itu separuh puasa ya,
Nah, kemudian separuh tahunnya lagi tidak puasa. Jadi sehari puasa, sehari tidak. Itu namanya puasa Nabi Daud. Sehari berpuasa dan sehari berbuka. Berselang-seling. Serta banyak amalan soleh yang lainnya juga. Nah, kemudian keberanian yang luar biasa, dia tidak melarikan diri ketika bertemu dengan musuh itu tidak berlari, tetapi Nabi Daud selalu apa? Selalu menghadapi musuhnya dengan segala kekuatan beliau, seperti itu ya. Kemudian keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya, ia mempunyai suara yang merdu ya, yang tidak akan ada bandingannya dari dulu hingga sekarang. Apalagi ia bernyanyi melakukan isi kitab Jabur. Maka gunung-gunung dan burung-burung ikut juga bertasbih bersama Nabi Daud alaihi salam. Ya. Nah, kemudian apa keteladanan yang kita ambil dari sikapnya Nabi Daud alaihissalam? Yaitu apa? Satu, hendaknya menaati pemimpin yang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki sikap berani dan percaya diri. Kalian harus berani, harus percaya diri ya. Harus berani, harus percaya diri. Kemudian selanjutnya apa? Yaitu berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak mengingkari janji walau sekecil apapun ya. Kalau sudah punya janji, katanya A ya kalian harus seperti itu ya. Kemudian senantiasa bertasbih dan juga bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalian ngerti? Ngerti tidak? Ngerti ya. Kalau ngerti, ada yang bertanya tidak? Coba. Ada yang bertanya tidak? Tidak? Ada yang bertanya tidak? Tidak. Nah, kalau tidak, nanti Ibu kasih pertanyaannya di sini ada ya. Kalian bisa nanti Ibu share di grup ya. Di grup kalian bisa isi, nanti kirimkan ke Ibu Japri aja jawabannya, ditulis, dipoto nanti Japri ya. Iya. Ini pertanyaan, nanti Ibu kirimkan pertanyaannya, Ibu screenshot nanti kirimkan ke grup, terus kalian jawabannya kalian bisa kirim via Japri ke Ibu jawabannya ya, ngerti? Ngerti. Ya. Semoga kalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan. Amin ya. Sekian dari Ibu pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Semoga kalian semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran tadi nanti Ibu kirimkan. Terus Ibu juga nanti pertanyaannya Ibu kirimkan di grup ya. Kalian bisa jawab di buku ditulis, kemudian difotokan jawabannya, kirim ke Ibu Japri saja, seperti itu ya. Jawabannya saja, Bu. Ya, tulis juga soalnya terus jawabannya ya, ngerti ya? Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum berakhir kita baca doa terlebih dahulu. Doanya dengan surat Al-Asr ya. Yuk berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri lafi usri illa alladzina amanu
wa amilus solihat lihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nanti Ibu kasih tahu lagi pembelajarannya ya. Dengan pembelajaran yang lain belum lagi. Semoga kalian bisa, semoga ada kuotanya ya. Amin. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.